Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Faiza Muhammad Julianto dari kelas TI 21C2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi teknologi jaringan dalam IoT. Untuk memenuhi tugas pertemuan kedua dalam mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT dengan dosen pengampu yaitu Pak Asep Arwan Sulaiman STMkom. Yang pertama yaitu ada pengertiannya. Teknologi jaringan pada Internet of Things atau IoT merujuk pada teknologi yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat dan perangkat IoT sendiri. Teknologi jaringan IoT memungkinkan perangkat IoT untuk mengumpulkan data dari lingkungan, input pengguna, atau pola penggunaan dan mengomunikasikan data melalui internet ke dan dari aplikasi IoT. Aplikasi IoT mengintegrasikan data yang diterima dari berbagai perangkat dan menggunakan teknologi machine learning atau kecerdasan buatan AI untuk menganalisis data tersebut dan membuat keputusan. Yang kedua, yaitu ada contoh teknologi jaringan dalam IoT. Yang pertama yaitu ada Wi-Fi. Wi-Fi itu adalah salah satu teknologi jaringan nirkabel yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT ke internet melalui jaringan lokal tanpa kabel. Yang kedua yaitu ada Bluetooth. Bluetooth untuk menghubungkan perangkat IoT secara lokal di area yang relatif kecil, seperti dalam ruangan ataupun kendaraan. Yang ketiga yaitu ada RFID. RFID ini memungkinkan identifikasi otomatis objek-objek tertentu melalui gelombang radio yang berguna dalam manajemen rantai pasokan dan logistik. Yang keempat yaitu ada NFC. NFC ini memungkinkan pertukaran data nirkabel antara perangkat-perangkat yang berdekatan, seringkali digunakan dalam pembayaran elektronik dan akses pintar. Yang terakhir yaitu ada satelit. Teknologi satelit ini memungkinkan konektivitas global untuk perangkat IoT di daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan nirkabel tradisional. Kemudian yang ketiga yaitu ada manfaatnya. Manfaatnya itu ada meningkatkan konektivitas, menyediakan informasi secara real time, mengintegrasikan data, meningkatkan pemanfaatan teknologi. Dalam meningkatkan konektivitas pada teknologi jaringan IoT ini untuk mengumpulkan data dari lingkungan, input pengguna, atau pola penggunaan dan mengomunikasikan data melalui internet ke dan dari aplikasi IoT. Penjelasan mengintegrasikan data yaitu aplikasi IoT mengintegrasikan data yang diterima
dari berbagai perangkat dan menggunakan teknologi machine learning atau kecerdasan buatan AI untuk menganalisis data tersebut. Penjelasan menyediakan informasi secara real-time. IoT menyediakan informasi real-time yang mengarah ke pengambilan keputusan yang efektif dan pengelolaan sumber daya, seperti ketika pabrik menemukan kesalahan pada banyak mesin, maka pabrik akan melacak dan memperbaiki masalah dengan sabuk manufaktur. Yang terakhir yaitu penjelasan meningkatkan pemanfaatan teknologi. IoT membantu meningkatkan pemanfaatan teknologi seperti sensor mobil yang mengumpulkan data tentang kinerja mobil dan data tersebut yang didapatkan oleh pabrik dan dapat digunakan untuk optimalisasi desain atau kinerja lainnya. Keuntungan dan keuntungannya yaitu ada meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keselamatan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan ketergantungan pada internet, meningkatkan kepercayaan, dan yang terakhir meningkatkan pengalaman pengguna. Selain keuntungan yaitu ada beberapa kerugiannya. Yang pertama yaitu ketergantungan pada internet. IoT dapat menghasilkan ketidakmampuan untuk berfungsi secara normal ketika jaringan atau perangkat terhubung terganggu atau rusak. Yang kedua, kerugiannya itu adalah kecanggihan. IoT memerlukan teknologi yang canggih yang dapat membuat sistem lebih rumit dan sulit untuk dipelihara. Kerugian yang ketiga yaitu ada privasi. IoT dapat menyediakan data pribadi yang substansial secara ekstrim tanpa partisipasi aktif pengguna. Kerugian yang keempat, fleksibilitas. IoT dapat menjadi lebih rumit dalam hal desain, penyebaran, dan pemeliharaan karena penggunaan beberapa teknologi dan perangkat teknologi baru yang memungkinkan. Kerugian yang kelima yaitu ketergantungan pada sistem. IoT dapat meningkatkan ketergantungan pada sistem yang dapat menghasilkan ketidakmampuan jika sistem terhubung, terganggu, atau rusak. Yang keenam yaitu ada kepatuhan. IoT seperti teknologi lainnya di bidang bisnis harus mematuhi peraturan yang membuat masalah kepatuhan tampak sangat menantang, terutama ketika banyak orang mempertimbangkan kepatuhan dan penggunaan perangkat kecil. Kerugian yang terakhir yaitu meningkatkan resiko kekerasan. IoT dapat menjadi sasaran penyerang, seperti pengguna yang mencoba untuk mengakses data pribadi atau sistem yang tidak diterima. Kemudian penjelasan yang terakhir yaitu ada contoh penerapan teknologi dalam teknologi jaringan dalam IoT. Yang pertama yaitu ada smart home. Di rumah pintar, teknologi jaringan seperti Wi-Fi dan Bluetooth digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti lampu,
termostat, kamera keamanan, dan peralatan rumah tangga lainnya, agar dapat diakses dan dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi pada smartphone atau perangkat lainnya. Yang kedua yaitu ada pertanian pintar. Teknologi jaringan digunakan dalam solusi pertanian pintar seperti irigasi otomatis berbasis sensor, pemantauan tanaman dengan jaringan sensor kabel, dan sistem manajemen peternakan yang terhubung. Yang ketiga, contoh penerapannya yaitu manufaktur pintar. Penggunaan IoT dalam pabrik-pabrik modern melibatkan jaringan yang terhubung untuk memantau dan mengontrol proses produksi, pemeliharaan peralatan secara prediktif, dan pengoptimalan rantai pasok dengan menghubungkan berbagai bagian produksi. Yang keempat yaitu ada kesehatan pintar. IoT memungkinkan penggunaan peralatan medis untuk monitoring pasien jarak jauh, memantau kondisi kesehatan, dan mengirim data secara real-time melalui jaringan untuk analisis dan tindak lanjut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.